donasi Palestina gimana update ini? Ya alhamdulillah udah banyak banget yang berdonasi. Ini menunjukkan kepedulian dari saudara-saudara kita di Indonesia untuk saudara kita di Palestina gitu ya. Ya kita doakan yang terbaik lah. Mudah-mudahan juga untuk sementara udah ada beberapa yang tersalurkan, tapi kan ada beberapa kita tahu ya putus komunikasi dan memang butuh effort untuk mengirimkannya. Cuman insya Allah udah beberapa kita menghubungi, kayak ada beberapa pihak yang kita hubungi di sana. Semoga bisa tersalurkan untuk saudara kita di sana. Intinya ini salah satu bentuk kepedulian kita lah ya. Pertama pasti sebagai umat Islam kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi selain itu ada lagi kan, diantaranya adalah donasi ini. Karena ya kita tahu lah kondisi di sana seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan doa udah pasti, terus dengan donasi mudah-mudahan itu sedikit membantu saudara-saudara kita di sana. Terima kasih. Menyalurkan donasi di sana tuh ribet nggak sih? Aku lewat pihak kita bisa kan. Jadi sebenarnya kalau ribetnya mungkin lebih kita bisa tahu teknisnya seperti apa. Cuman mereka memang kasih tahu bahwa nggak gampang seperti dulu gitu loh. Sekarang kan kondisi seperti sana sekarang ini yang kita tahu kan. Jadi ya nggak gampang gitu. Tapi memang diusahakan banget sama kita bisa, dan alhamdulillah waktu itu udah penyaluran pertama sudah. Ini sekarang masuk penyaluran kedua, ketiga dan keempat. Ada beberapa pihak soalnya kita salurkan. Mas sendiri ketika donasinya sudah sampai di sana misalkan itu dikawal lagi kan, takutnya ada Dokumentasi kan? Oh, Ada dokumentasi, karena itu butuh, karena kan itu bukan uangnya kami sebenarnya, karena uang bersama lah, artinya rakyat Indonesia ingin membantu saudara di sana. Nah itu dokumentasinya, dan kami minta banget itu gitu, karena ini sebagai bukti untuk para donatur kan, berapapun gitu loh. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, dan itu kami sangat hargai. Nah kami minta dari pihak kita bisa untuk tolong dokumentasinya yang jelas gitu, dan memang ada ada identitas kaminya gitu loh. Karena apa? Karena ini kan maksudnya menyalurkannya lewat identitas kami ya, entity kami. Habis itu kita bisa gitu kan, kita bisa kirim ke pihak yang di sana gitu. Jadi makanya kami minta dokumentasi yang jelas. Sangat miris, sangat sedih, hati menjerit, terluka karena itu saudara-saudara muslim kita yang teraniaya, terzolimin, dan di sini anak-anak kecil dan perempuan gitu ya. Sedih banget, sedih, apalagi saya pernah ke Aqsa gitu ya. Alhamdulillah saya pernah ke Aqsa gitu. Jadi melihat situasi sekarang ini kayaknya sampai tahun depan tuh mungkin tuh Aqsa akan dibuka gitu kan. Makanya satu, saya bersyukur saya pernah ke Aqsa, kedua sedih banget melihat kondisi seperti itu, dan makanya ya kita lebih sedih lagi adalah ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Minimal mengangkat kedua tangan mendoakan, kemudian ikut berdonasi, kemudian kami menyuarakan di Instagram gitu ya. Apa yang bisa kami suarakan? Minimal nanti di akhirat ketika Allah tanya, apa yang kamu lakukan ketika saudara-saudara muslim di Palestina dibantai gitu loh. Jadi ya apapun sebenarnya kita bisa lakukan, sampai sebenarnya tadi ada lagi ajakan dari Kang Aib Yusuf untuk galang dana lagi untuk makanya kalau ada acara penggalangan dana di mana-mana, insya Allah saya berkontribusi di situ. Dan pastinya doa. Tadi malam saya mau tidur, saya lihat di TV kota Gaza dikepung dari dua arah, astagfirullahaladzim. Aduh miris banget. Saya ini walaupun cerewet bawel kayak gini, tapi kalau ngeliat kayak gitu saya tuh nggak tega gitu loh. Ngeliat foto anak-anak kecil segala macam itu nggak tega gitu. Tadi malam tuh saya sampai nggak bisa tidur. Ya Allah, saya tidur di ruangan yang ber-AC yang sangat nyaman, sementara saudara-saudara kita di sana berguguran, anak-anak kecil, kemudian orang tua, perempuan, terus dan pasokan udah menipis, bahkan obat-obatan minggu depan habis dan nggak bisa masuk. Itu tuh berkecamuk, semua berkecamuk. Dan saya yakin semua umat muslim menjerit. Aduh, kita speechless karena begitu kejamnya dibantai seperti itu. Rumah sakit pun dibom juga gitu ya. Gitu. Jadi ya saya hanya doa yang bisa saya lakukan, kemudian saya ikut berdonasi semampu saya, kemudian saya ikut menyuarakan. Ya insya Allah doa-doa kita semua segera bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keinginan untuk menyalurkan dana untuk teman-teman artis sendiri? Udah sering dari kemarin kita kalau kayak gini jangan main sendiri-sendiri. Kita bergandengan tangan. Kalau lagi ada musibah, ada bencana, kita jangan
show, one man show. Kita jangan, tapi kita bersinergi, kita berpegangan tangan, sama aja. Mau kemarin Teh Luki udah bikin, Teh Luki Resa sama Umi Puri kemarin bikin. Nanti tanggal 6 MUI Kak Arif Yusuf juga bikin gitu. Jadi siapa-siapa yang bikin, ya udah kita beliin aja gitu loh. Sama aja kok, nanti juga akan didonasikan ke sana juga. Tahun berapa Mbak pada saat itu dan 2022 saya ke Aqsa, dan itu memang dijaga, emang menuju ke Masjid Al-Aqsa itu memang ada polisi dengan senjata laras panjang komplit, tapi mereka tidak mengganggu jamaah. Jadi kita lewat aja, sholat subuh, zuhur, asar aja kita menuju ke Masjid Al-Aqsa itu memang kita lewat situ gitu loh. Dan prihatin sekali, dan memang sekarang semua lagi tertuju ke sana. Jadi lucunya nih saya kan di feed IG saya posting ketika saya narasi videonya saya berbicara mengenai Palestina adalah saya di situ gitu. Itu banyak banget yang netizen itu ribut masalah Dome of the Rock sama Al-Aqsa. Saya diem aja karena kan saya pernah kesana, jadi memang betul yang kubah kuning itu adalah Dome of the Rock. Nah, kiblat pertamanya itu masjid yang di bawah itu gitu, ya Al-Aqsa itu memang ada gitu. Jadi memang ya itulah kita jaga, karena kiblat muslim pertama kita tuh di masjid yang di Al-Aqsa itu. Memang bukan di Dome of the Rock-nya, tapi itu satu komplek gitu, satu komplek di sini. Jadi ya mudah-mudahan kita dengan kekuatan doa dari seluruh umat muslim di dunia, insya Allah perang bisa segera usai gitu ya, karena udah begitu banyak korban menurut saya di sini, baik dari pihak Palestina juga Israel juga banyak kan, seperti itu ya kan. Ya kita siapa tahu doa dari kita semua bisa mengetuk pintu arsy-Nya Allah. Amin ya Dan pertolongan segera datang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Saya pribadi Adis Adelia turut berduka cita yang mendalam, turut berempati, sangat berkecamuk di dada ini. Dari kemarin kita semua sampai apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu ya, seperti itu. Nah, ya saatnya di sini kita berpegangan tangan, kita bersinergi untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Bukannya perang, tapi buat aku ini adalah penjajahan yang tanpa rasa kemanusiaan. Dan kita sebagai seorang muslim dan negara muslim terbesar di dunia, harusnya kita yang paling berani speak up gitu ya. Kita ngelihat Rusia, Turki dan beberapa lagi warga negara lainnya. Alhamdulillah juga ada perwakilan kita, Bu Retno, yang agak viral juga ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan petinggi-petinggi lainnya berani speak up dengan lantang bahwa tegas kita menolak, kita memerangi kezaliman yang terjadi di Palestina tanpa ada rasa takut seujung kuku pun gitu ya. Karena buat aku sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia, malu banget kalau seandainya kita nggak berbuat apa-apa dan kita nggak bisa berfungsi apa-apa, karena situ udah sangat zalim ya buat aku. Perang itu kan dimana memang ada yang namanya baku tembak antara bukan orang sipil ya, tapi yang orang-orang yang memang berperang gitu. Ini malah yang dizolimin adalah warga sipil, anak-anak, orang lansia yang lagi ada di rumah. Bahkan mereka nggak bisa yang namanya tidur nyenyak, dibombardir di rumah sakit dengan alasan hoax, dengan alasan yang nggak masuk di akal, tidak bisa dibuktikan dengan fakta. Jadi buat aku, masa kita diam sih sebagai negara muslim terbesar di dunia, masa kita nggak bisa berbuat besar? Itu yang buat aku kepingin banget buat semua teman-teman. Jujur aku sendiri setiap hari bikin IG story tentang Palestina, turun kok viewer aku dan lain sebagainya, diancam untuk nggak bisa posting dan lain sebagainya. Makanya aku nggak posting di feed juga, aku juga nggak mau bodoh gitu, jangan sampai di ban lalu aku nggak bisa menyuarakan. Jadi aku nggak masalah IG story aku menurun viewernya, tapi IG story aku setiap hari selalu mengingatkan bahwa banyak korban jiwa di luar sana, bahwa banyak anak-anak yang harus menjadi korban gitu, dan mostly anak-anaknya seumuran dengan anak-anak aku semua gitu ya. Itu yang buat aku sangat-sangat sedih gitu. Ini sekarang beneran bukan buat tentang agama, tapi tentang rasa kemanusiaan yang kita punya. Terlebih lagi ini saudara muslim kita. Makanya Allah juga mengajarkan kita saling menjaga sesama muslim gitu. Dan kalau udah ada yang seperti ini bagaimana? Dikasih teguran kan udah nggak bisa. Jadi kita memang harus bertindak. Mudah-mudahan Indonesia bisa memberi bantuan yang luar biasa dan besar untuk negara perang. Banyak yang orang-orang yang tidak cerdas bilang, ngapain sih
mikirin orang Palestina dulu, kenapa nggak bikin warga kita? Warga kita semiskin-miskinnya masih bisa tidur dengan nyenyak. Warga kita semiskin-miskinnya nggak akan ada yang mati kelaparan. Warga kita semiskin-miskinnya nggak ada yang dibunuh seenaknya. Bayangin kita ada satu orang yang meninggal aja viralnya sampai Indonesia. Ini sudah 7.000 lebih orang meninggal dengan konyolnya, masa kita tinggal diam aja? Itu yang buat saya, mudah-mudahan Bapak Jokowi bisa lebih tegas lagi, lebih strong lagi memberikan bantuan, lebih strong lagi untuk bertindak tegas, lebih strong lagi tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran apapun. Karena sehebat apapun manusia, masih ada Allah yang lebih hebat lagi. Jadi buat aku, yuk semuanya warga Indonesia, tidak harus orang Muslim juga, karena ini masalah kemanusiaan, ini masalah yang harus kita perangin dan segera diberhentikan. Kalau kita makin lamban geraknya, pasti berhentinya makin lama dan makin banyak dikorbankan.